Halo, saya Segara dan di sini saya akan bercerita tentang kehidupan saya, karir saya bermusik dan banyak hal lainnya yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oh iya, jadi saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Saya punya kakak tiga, dua laki-laki dan satu perempuan. Jadi saya tuh dari kecil itu sebenarnya antara pendiam dan berisik. Jadi saya berisik kalau ada maunya, pendiam kalau maunya tidak dituruti. Yang paling menonjol dari saya waktu dari kecil adalah saya itu adalah termasuk golongan anak yang besar, lebih besar dari orang lain. Lebih spesifiknya gemuk ya, bukan besar tinggi. Kalau tinggi masih masih oke, ini gemuk. Jadi kalau misalnya lagi zaman dulu itu kalau lagi upacara tuh kelihatan beda sendiri karena ukurannya lebih besar. Dari lahir mungkin memang sudah suka musik karena musik itu menurut saya adalah bagian hidup. Seperti contohnya karena mungkin kenyataannya orang tua saya dua-duanya adalah salah satu dua orang yang bekerja di bidang musik. Jadi tapi lebih fokus ayah saya sih. Kalau ibu saya hanya sebentar saja. Jadi mau nggak mau saya pasti terinfluence untuk suka dengan musik. Ada cerita lucu sebenarnya pas saya kecil itu dulu, saking saya sukanya dengan musik, saya dianggap bisa membaca sangat mudah karena sebenarnya saya hafal akan sebuah lagu. Jadi kan zaman dulu sebenarnya tidak semua anak kecil bisa hafal irama, tempo, lirik kan. Jadi dulu hiburannya itu dapat apa ya? Kayak laserdisc gitu kalau zaman saya kecil. Jadi alat karaoke itu bisa kita sewa, terus kita nyanyi bareng-bareng, tapi nggak ada sound system ya, nyanyi aja. Kita nonton dulu tuh ada video klip terus ada liriknya di bawah. Nah kita nyanyi, nah itu ada orang yang ngeliat kaget lah. Saya masih umur berapa, 4 tahun atau 5 tahun kok bacanya udah lancar banget kan, kalau karaoke tuh cepet ya kata-katanya ya. Ya itu sebenarnya karena saya suka musik, jadi saya sudah tahu irama dan nada, jadi ngikut gitu, ngikut seperti ikut karaoke. Kalau ditanya paling dekat dengan siapa dalam keluarga tuh agak-agak sulit ya, karena ntar kalau dibilang mama yang papanya marah, bilang papa papanya marah. Tapi sebenarnya kita semua sekeluarga berenam itu cukup erat. Buktinya walaupun kita sekarang sudah beberapa dari kita udah beda-beda rumah ya, tinggal di tempat yang berbeda, kita paling tidak meluangkan 1 hari dalam seminggu untuk bertemu. Jadi kita sangat akrab, kita sering berdiskusi, kita masih sering nonton film bareng, apalagi film horor. Terus abis itu kita masih sering pergi nonton bareng pada saat sebelum pandemi. Kalau sekarang kita nonton di rumah. Terus kita sering makan bareng dan hal-hal lainnya. Sampai jalan-jalan pun juga sering. Ya begitulah, jadi semuanya akrab, semuanya dekat. Tidak ada yang lebih, cukup. Saya tuh pribadi yang senang dengan musik secara utuh. Jadi saya suka lirik, jadi saya juga suka novel ya, kan biasanya novel atau tulisan-tulisan pendek. Saya suka produk seni berupa musik yang hanya musik saja tidak ada liriknya, dan saya suka juga musik yang ada liriknya. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesifik, tapi jelas sekali bahwa pada saat saya SMP ya, sekitar SMP tuh ada satu band yang membuat saya tuh sangat apa ya, menggebu-gebu akan ingin bermain musik. Bukan suka musik tapi ingin bermain musik, ingin bernyanyi, ingin bermain gitar. Nah zaman sekarang kan rata-rata anak-anak SMP ke bawah atau SMA gitu kan sukanya sama K-pop ya, Korean pop. Zaman dulu tuh bukan zaman dulu sih, berapa tahun yang lalu itu yang masuk adalah J-rock, jadi Japanese rock. Dan di situ salah satu band favorit saya tuh Laruku. Nah Laruku tuh ada vokalisnya namanya Haide. Nah di situ saya terkesima dengan teknik dia bernyanyi, jadi saya ingin belajar bernyanyi. Dan setelah itu, setelah dewasa, saya mulai mengenal alat musik dan saya senang bermain gitar. Dan saya punya idola baru, namanya Tommy Emmanuel. Tommy Emmanuel tuh gitaris asal Australia, tapi sekarang tinggal di Amerika. Dia main gitar yang luar biasa sekali. Ya itu sih salah satu influence besar yang bisa. Tapi banyak sekali musisi Indonesia juga yang menginfluence saya. Sebelum jadi penyanyi, sebenarnya saya adalah sarjana ekonomi. Ya. Saya bangga sekali saya sarjana ekonomi. Jadi nama saya segaraBanyubening.se dengan IPK 3,25. Tidak terlalu pintar tapi tidak bodoh-bodoh amat. Jadi cukuplah waktu itu keterima di banyak perusahaan. Nah setelah itu saya bekerja sebagai profesional, tapi kurang dari setahun seperti yang saya cerita sebelumnya. Karena saya tidak merasa nyaman di situ, akhirnya saya langsung terjun ke industri musik di tahun 2014. Saya mengeluarkan single, dan singlenya itu berjudul Melepas Senja, itu tahun 2014.
Jadi Melepas Senja itu adalah lagu yang sudah lama saya ciptakan pada saat zaman SMA, dan itu salah satu single yang saya paksakan untuk dirilis. Karena pada saat itu saya merasa bahwa single tersebut penting untuk dirilis untuk membuktikan saya berada di industri musik ini. Jadi waktu itu saya mencari arranger, saya mencari macam-macam lah, cari-cari orang untuk bisa membantu. Kebetulan kakak saya yang paling tua juga membantu, sangat baik sekali untuk membantu, dan akhirnya ya setelah 2014 itu saya terjun di industri musik, dan sejauh ini sekitar ada 11 lagu yang sudah saya rilis. Ada beberapa mayoritas ciptaan saya sendiri, dan ada yang kolaborasi dengan orang tua dan kakak saya. Menurut saya tuh musik memiliki arti yang sangat penting sekali di hidup saya, karena buat saya tanpa musik mungkin tidak ada Segara, karena pada saat itu dari kecil sampai remaja lalu dewasa, musik itu membuat yang menciptakan saya menjadi pribadi yang seperti ini. Karena zaman dulu kan mungkin ada orang biasanya punyanya diary untuk menulis kisah kehidupan mereka, misalnya lagi sedih tulis di diary dan lain-lain. Nah, kalau saya pribadi saya nggak suka seperti itu. Jadi saya tuh punyanya adalah cara untuk membuat lagu untuk mengenang masa tersebut. Jadi misalkan saya lagi sedih, saya membuat lagu sedih dan saya menemukan solusinya di lagu itu, agar nanti ke depannya misalkan saya tiba-tiba sedih lagi, saya sudah tahu solusinya seperti apa, tinggal menyanyikan lagu itu dan ingat. Ya seperti itulah, dan itu terjadi terus menerus. Maka dari itu saya sudah sering menciptakan lagu, karena hal tersebut menurut saya wajar-wajar saja dan harus sering saya lakukan, karena itu bagaikan catatan hidup saya. Jadi mau nggak mau ya saya harus membuat lagu terus seperti itu. Harapan saya cukup tinggi, jadi saya ingin apapun yang saya nyanyikan, apapun yang saya buat, seluruh karya-karya saya didengarkan oleh masyarakat seluas-luasnya, kalau bisa sedunia, dan memberikan dampak positif pada mereka. Karena saya merasa bahwa apapun itu, musik itu adalah suatu zat atau suatu sihir yang sangat sangat luar biasa, yang bisa langsung menancap ke dalam jiwa. Karena bayangkan saja, misalkan ada orang sedih mendengarkan satu lagu tertentu, bisa kesedihannya menjadi menurun. Misalkan lagi happy atau lagi sedang butuh kebahagiaan, mendengarkan lagu yang bahagia bisa menjadi langsung senang. Karena itu menurut saya sebagai musisi juga punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang baik. Jadi ya selain harapannya agar bisa didengar oleh masyarakat seluas-luasnya, ya harapan saya yang paling tinggi sekali, lebih tinggi dari yang tadi, adalah dengan lagu saya bisa membawa perubahan yang baik untuk dunia ini. Ya seperti itu, semoga saja harapan tertingginya. Amin.